Assalamualaikum sob, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Jadi ini akan menjawab kenapa saya tidak update YouTube baik di Satelit Parabol Depok, di Viz TV, dan di YouTube ini. Jadi banyak banget tuh yang nanyain di kolom komentar, sampai beberapa tetangga pun nanyain kenapa nggak update YouTube lagi. Disinilah yang membedakan, karena banyak juga yang di kolom komentar nanya sampai maki-maki tuh karena nggak dibales gitu ya komennya ya. Jadi kalau misalkan mereka yang yang peduli, mereka justru mencari tahu keberadaan saya gitu ya, gimana kondisi saya gitu maksudnya. Jadi saya tidak bisa bercerita lama-lama karena mungkin ya kondisi saya juga kurang fit ya. Jadi semenjak sobat sudah menonton mungkin ya videonya ya, semenjak setelah COVID selesai, jadi saya waktu itu kan kena COVID terus sudah sembuh. Nah perbedaannya kan COVID yang saya derita itu lumayan berat. Jadi waktu itu masuk ke golongan Delta, walaupun bukan tidak sempat ya. Saya juga tidak mau dirawat di rumah sakit karena waktu itu juga penuh, oksigen pun habis. Jadi ya saya berjuang sendiri di rumah dengan isolasi mandiri. Jadi sampai saat ini mungkin bisa dikatakan long covid ya. Jadi istri saya pun untuk penciumannya belum balik 100%. Dan untuk saya pribadi itu COVID-nya memang sudah negatif. Kita pun sudah divaksin 2 kali ya. Itu divaksinnya di Transmart dari Transvision. Jadi di Transmartnya langsung, waktu itu sih gratis. Sudah 2 kali, jadi harusnya sudah clear ya. Tapi di sini yang dimaksud dengan long covid adalah gejala yang tidak hilang gitu ya, atau hilangnya lama gitu ya. Misalkan kalau sobat yang pernah kena covid yang mungkin lumayan gitu ya, lumayan berat, biasanya setelah 2 minggu itu sudah bersih gitu ya, covidnya sudah negatif. Tapi rasa lelahnya itu masih ada ya, rasa sakitnya, rasa apa ya. Jadi misalkan napasnya belum bener-bener plong banget gitu. Jadi itulah yang kemarin saya rasakan. Mungkin saya pikir bakal hilang dalam sebulan gitu. Dan beberapa kali saya sudah memaksakan juga. Jadi saya memaksakan diri untuk, karena memang COVID itu ya. Jadi kan pendapatan semua menurun, saya turun ke lapangan ya. Jadi saya memaksakan untuk turun ke lapangan lagi dan nyaris pingsan beberapa kali. Jadi akhirnya saya stop untuk turun ke lapangan. Jadi teman-teman kita aja yang turun ya. Jadi tim SPD aja yang turun. Terus saya fokus di rumah. Dan untuk kegiatan YouTube itu, kalau sobat mau tahu, itu sebenarnya butuh waktu lama ya. Jadi satu video itu kadang bisa memakan waktu 8 jam, dari mulai syuting, persiapan, terus edit videonya, terus finishingnya, terus uploadnya, dan membereskan link website dan segala macam itu ya. Itu lama, jadi sudah seperti orang kerja gitu 8 jam. Jadi nggak bisa dianggap sepele, mungkin cuma rekam upload, enggak ya, tapi semuanya harus dipoles dulu, dicek dulu. Kalau misalkan nggak layak ya kita ulang lagi tag-nya ya. Makanya banyak editan ya, karena lama, karena kita juga pingin kasih yang maksimal. Dan di sini saya saya kerjanya sendiri gitu ya, dari syuting semua itu semua sendiri. Kecuali untuk Satelit Parabol Depok itu adminnya memang dipegang sama istri saya, jadi dia yang membantu saya dalam hal media sosial. Cuman ya namanya sendiri ya, membalas komentar yang seharinya bisa ribuan, itu ya nggak akan kejawab semua. Jadi istri saya lebih fokus ke Tokopedia, Shopee gitu ya. Kalau untuk Facebook, Instagram itu bener nggak ke handle, karena seharusnya saya yang handle. Cuman kondisi fisik saya juga kurang bagus ya, jadi cepet banget lelah. Kadang duduk seperti ini nggak bisa lama. Jadi kalau ada tamu yang datang gitu terus lama gitu duduknya, itu saya bawaannya mau blackout aja gitu ya. Jadi kadang mata suka gelap dan kupingnya suka dengung ya. Jadi sampai sekarang juga saya masih mencoba untuk cek medical check up gitu. Nanti mungkin hasilnya saya akan share juga di sini. Jadi untuk duduk pun lama pun ya sama seperti waktu habis COVID selesai ya. Jadi masih bawaannya tuh belum full. Jadi seperti napas tuh masih agak berat gitu. Terus kemudian setiap bangun tidur tuh masih kayak pengar. Jadi kupingnya kadang suka kayak kurang oksigen gitu, bukan ngedengung kayak di puncak ya, beda ya. Jadi pendengarannya seperti berkurang. Dan ini yang saya penasaran, saya sedang mencari di mana tempat medical check up yang yang mungkin rekomendasi gitu ya. Saya searching Google. Jadi itu sih sedikit jawaban kenapa saya jarang aktif gitu. Karena untuk kegiatan itu saya benar-benar merasa capek. Kayak jalan kaki aja, saya beberapa seminggu mungkin sekitar 2-3 kali saya jalan kaki itu ya, menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Tapi baru jalan mungkin setengah jam atau nggak nyampe setengah jam gitu, biasanya udah nyesek banget napas. Dan penglihatan tuh mulai kabur-kaburan gitu. Jadi kalau nggak berhenti duduk istirahat mungkin bisa geletak jatuh pingsan ya. Saya juga heran kenapa COVID-nya sudah bersih tapi
ya itu, kemampuan fisik saya seperti berkurang, jadi cepat lelah dan segala macam. Jadi olahraga juga sudah saya lakukan, cuman ya nggak bisa banyak karena ya sobat pasti tahu yang habis kena COVID biasanya kan capek banget. Nah bedanya ini saya kenapa nggak hilang-hilang gitu, jadi fisiknya kurang prima. Terus bagaimana dengan kondisi apa ya, kondisi pekerjaan saya? Kalau saya pribadi karena saya punya YouTube, terus ada website juga. Terus nggak cuma itu ya, ada AdSense yang dari link apa sih sebutannya referral, tapi bukan referral, tapi kita merujukan ya kerjasama lah, intinya kerjasama, jika produk mereka kejual ya kita dapat fee gitu. Jadi banyak juga ya. Kita juga ada endorse. Kalau untuk endorse itu videonya benar-benar kita utamakan banget karena memang di situ kan ada bayarannya. Jadi ya fisik harus benar-benar bisa diluangkan untuk produk endorse tersebut. Dan mohon maaf juga bagi yang sudah endorse tapi videonya telat karena saya benar-benar harus ngumpulin tenaga, ngatur kondisi, benar-benar tidurnya mungkin lebih dari 9 jam gitu biar bangunnya langsung bisa digas gitu bikin video. Karena kan untuk bikin video di Satelit Parabol Depok itu kan nggak cuma ngerekam begini, tapi harus naik genteng juga, mungkin harus ngebor, masang tiang, jadi benar-benar harus kerja fisik. Dan untuk tim SPD itu kan juga kadang waktunya nggak bisa pas ya, misalkan sama Kang Dadang yang biasa saya minta tolong, kadang dia juga masang parabola, sehingga ya kalau jadwalnya bentrok ya terpaksa saya harus melakukan semuanya sendiri gitu untuk masang antena atau parabolanya. Dan semoga saja dari awal video ini saya bisa mulai mencicil nih ketertinggalan informasi. Nanti akan saya update di Satelit Parabol Depok, nanti saya akan update di Viz TV, saya update juga di sini. Jadi mungkin di sini ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya yang saya alami gitu ya, termasuk waktu saya tidak bisa maksimal bekerja di YouTube, apakah saya tidak bekerja gitu? Sebenarnya saya tetap bekerja tapi dalam hal yang berbeda gitu. Jadi orang menganggap saya sudah pindah gitu ya dari parabola ke pekerjaan yang lain gitu karena saya nggak pernah update. Sebenarnya nggak juga ya, parabola tetap jalan, jualan tetap jalan, hanya memang konten YouTube-nya aja yang nggak update. Jadi kalau pemasangan ya tim SPD tetap jalan. Jadi saya waktu itu pindah ke game online. Nah di sini dia nih, banyak orang yang menganggap game online itu hanya untuk orang orang yang sosialnya kurang gitu, bahasanya saya lupa gitu, biasanya sering disebut anak-anak gitu. Pokoknya dia hanya di rumah aja memang pekerjaan, tapi itu benar-benar menghasilkan duit. Tadinya saya mau stream ya, menjadi streamer gitu, sekalian main game, sekalian streamer, tapi kenyataannya ya saya juga nggak kuat juga karena streamer kan harus ngomong terus seperti ini. Dan saya akan kesulitan mengatur napas saya, dan untuk pemikiran saya juga di saat sudah mulai ngeblank itu biasanya sudah mulai kurang maksimal gitu ya berpikirnya. Jadi akhirnya ya udah saya fokus benar-benar main game aja, tapi itu benar-benar menghasilkan. Untuk hasilnya mungkin nanti akan saya buat video khusus supaya ada buktinya ya, ini loh yang saya dapat di game. Karena beberapa orang malah nyinggung kerjaan cuma main game doang, dan mungkin yang menyebut ini biasanya lahirnya itu tahun mungkin 70-80-an ya. Jadi menganggap main game itu hanyalah untuk orang-orang yang malas kerja. Padahal zaman sekarang itu main game itu justru bisa menghasilkan duit yang bahkan hasilnya bisa dibilang ya nggak kecil ya, besar gitu ya. Mungkin bisa melebihi UMR gitu. Nanti sobat lihat aja hasilnya berapa biar angka yang berbicara. Itu bagi saya yang bukan seorang profesional gamer. Jadi saya hanya penikmat game aja ya. Game for fun, bermain untuk senang-senang saja, tidak untuk profesional. Untuk yang profesional mungkin bisa mendapatkan ratusan juta hingga mungkin melebihi 1M gitu dalam sebulan ya, kalau lagi ada event ya. Seenggaknya mereka mungkin bisa dapat 50 juta hingga 100-an juta ke atas untuk para profesional gamer. Kalau saya ya game biasa gitu ya, nanti kita lihat aja hasilnya bagaimana. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk update saat ini. Seenggaknya sobat sudah tahu kondisi saya seperti apa. Saya masih ada di sini, hanya memang saya membatasi aktivitas saya karena masih proses recovery tubuh saya gitu, kesehatan saya. Nanti akan saya cek dan saya akan infokan lagi di video berikutnya setelah saya melakukan medical check up. Jadi apa yang terjadi dalam diri saya ini. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.